てみる。Episode 2, Kaiju yang mengalahkan Kaiju. Berlanjut setelah Kafka menjadi Kaiju, seorang kakek-kakek yang menelpon pasukan pertahanan membuat Mina yang sedang mandi segera bergegas menuju tempat Kafka. Kemudian berlanjut pada kenangan masa kecil Mina dan Kafka, di mana Mina teringat akan perkataan Kafka dulu, yang berkata bahwa Kafka akan selalu berada di sisi Mina. Alhasil Mina pun tertawa, dikarenakan Mina mengira Kafka terlalu banyak membaca komik. Namun sebenarnya Mina senang akan perkataan Kafka, karena ia merasa tidak akan takut jika menghadapi Kaiju sendirian. Lalu Shin pun kembali lagi pada Mina yang sedang menuju tempat Kafka. Berita pun cepat menyebar, beralih lagi pada Kafka dan Ichikawa. Melihat kakek itu ketakutan, Ichikawa meminta Kafka bersenyum. Tapi apalah daya, ia sudah menjadi Kaiju. Malahan, senyuman Kafka terlihat sangat mengerikan. Kafka yang cemas malahan tak sengaja menyentuh tembok, yang mana sekali sentuh, tembok itu langsung jebol. Gila, kuat banget ya Kaiju si Kafka. Dari kejadian itu membuat para pasien berdatangan. Mereka pun segera melarikan diri lewat jendela. Kemudian beralih pada divisi 3 yang mendapat laporan bahwa Kaiju yang berada di rumah sakit atau si Kafka berhasil melarikan diri. Dan saat ini mereka sedang menuju ke area evakuasi. Kembali lagi pada Ichikawa dan Kafka. Ichikawa masih merasa kaget dan tak percaya bahwa Kafka adalah seorang Kaiju. Kafka yang memang tidak tahu kenapa dirinya hanya bicara tak mengerti apa yang sedang dialami padanya. Hingga Kafka yang kebelet pipis akhirnya keluar. Itu pun dari 2 pentil si Kafka. Waduh, kok jadi kocak gini ya Kaiju si Kafka. Kafka pun frustasi dan merasa harga dirinya sudah ternodai. Lalu seketika ia teringat bahwa ia yang baru saja ingin memulai lagi impiannya, malahan mendapati dirinya sebagai Kaiju. Ya kalian tahulah Kaiju itu musuh pasukan pertahanan. Kafka pasti akan dihancurkan dahulu. Kurang lebih seperti itulah pikiran Kafka saat ini. Kafka yang hendak sembunyi tiba-tiba bisa merasakan Kaiju yang sedang mendekat. Lalu datanglah Kaiju besar dari tanah, membuat seorang ibu terjebak dan anaknya yang menangisinya. Layaknya seorang ibu pada umumnya, ia meminta anak kecilnya untuk segera melarikan diri dari tempat tersebut. Hingga pada saat anak kecil itu akan dimakan, datanglah seseorang yang meninjunya. Tak lain tak bukan, ia adalah Kafka dalam model Kaijunya. Terlihat ia kaget akan kekuatan tersebut, karena hanya dengan satu pukulan Kaiju sebesar itu terpental. Melihat Kaiju besar itu masih bangkit, Kafka meminta Ichikawa untuk menolong ibu dan anak itu. Sementara ia akan menghajar Kaiju tersebut. Lalu Kafka mengeluarkan jurus petirnya. Ia menahan semua serangannya di tangan, menunggu celah hingga pada saatnya ia mengeluarkan pukulan yang sangat luar biasa, membuat Kaiju itu langsung hancur berkeping-keping. Kafka pun segera menghampiri Ichikawa. Ia berkata bahwa pasukan pertahanan akan segera datang, dan ia harus cepatnya pergi dari tempat ini. Tak lupa juga meskipun takut, anak itu berterima kasih pada Kafka, membuat Kafka teringat lagi akan janjinya di masa lalu, untuk berjuang bersama-sama dengan Mina. Alhasil ia pun kembali lagi bersemangat untuk menjadi pasukan pertahanan, dan berkata tidak akan menyerah meskipun ia menjadi seorang Kaiju. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, datanglah Mina di tempat kejadian. Ia merasa kaget bahwa Kaiju telah dimusnahkan. Lantas ia bertanya pada anak kecil itu. Ia ingin anak kecil itu menceritakan Kaiju yang ia lihat. Lalu anak itu menceritakan apa yang ia lihat. Ia meminta Mina untuk tidak memusnahkan Tuan Kaiju yang lembut, karena telah menolong ibunya. Mendengar perkataan anak itu membuat Mina pun kaget. Beberapa saat kemudian, para rekan pembersih Kafka sedang menonton TV, yang mana TV tersebut memberitakan Kaiju buron, yaitu Kaiju nomor 8. Oke cuy, jadi pasukan pertahanan telah memberi nama Kaiju Kafka sebagai Kaiju nomor 8 ya. Lanjut, Ichikawa yang baru sampai ke markas mendapatkan 2 buah surat. Yang tak lain surat tersebut berisi bahwa Ichikawa dan Kafka berhasil lolos tes pertama untuk menjadi pasukan pertahanan. Namun di sisi lain, ini adalah kesempatan terakhir buat Kafka.
Ichikawa pun segera memberikan surat tersebut pada Kafka. Namun Kafka dengan mode kaijunya membuat Ichikawa kaget. Dan Ichikawa memperingatkan Kafka untuk tidak menunjukkan diri kaijunya lagi, karena pasukan pertahanan sudah menjadikannya buron. Sedikit flashback setelah Kafka mengalahkan kaiju, di mana mereka kembali lagi ke rumah sakit, lalu berpura-pura takut dan pergi mengungsi. Ichikawa pun memberikan surat tersebut pada Kafka. Kafka pun tak terlalu senang, karena emang biasanya tes pertama ia juga lolos. Dan ia mengatakan juga bahwa kali ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menjadi pasukan pertahanan, karena umur dia sudah 32 tahun. 10 hari kemudian, seleksi pasukan pertahanan kedua dilaksanakan, bertempat di pangkalan pasukan pertahanan Tachikawa di Tokyo Barat. Kafka dan Ichikawa yang telah sampai melihat banyak sekali kandidat di sana, hingga ada seseorang yang memanggil Kafka dengan sebutan paman, membuat Kafka tersinggung. Seseorang tersebut ialah gadis. Gadis itu meminta Kafka untuk menyingkirkan mobilnya, karena ia ingin parkir di sana, di mana parkiran yang digunakan Kafka itu bernomor 55. Gadis itu berkata bahwa hari ini nomor keberuntungannya adalah 5, jadi mau tak mau Kafka harus menyingkirkan mobilnya dari parkiran itu. Kafka pun panas, hingga si gadis itu mengeluarkan kekuatannya, di mana ia dengan mudahnya bisa melemparkan mobil Kafka. Kafka pun panik karena itu adalah mobil kantor. Disinilah kita mengetahui siapa gadis itu. Gadis itu merupakan peserta 2016 Shinomiya Kikoro yang memiliki hobi membunuh kaiju. Oke cuy, jadi di sini kita sebut aja namanya Koro aja gitu ya. Mendengar kata Shinomiya membuat Ichikawa kaget. Kira-kira siapa sih Shinomiya itu? Lalu tiba-tiba Koro mencium bau kaiju dari tubuh Kafka, dan episode 2 pun berakhir. Oke cuy, jadi untuk episode 2 nya seperti itu. Kafka telah memiliki kekuatan kaiju, dengan mudahnya ia mengalahkan kaiju dengan satu kali combo. Terus ia juga tidak menyerah akan impiannya meskipun ia sekarang menjadi kaiju. Kira-kira gimana kisah selanjutnya? Kita tunggu aja ya cuy. Saya bakalan update untuk per episode, dan ketika udah tamat bakalan saya jadiin satu video. Oke, saya Udik pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan see you next video.